Shalom, saudara kelam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Nah, saudara kelam Tuhan, beberapa hari yang lalu Daniel Mananta mengupload satu video, dan dalam videonya ini dia membahas satu perikop dalam Alkitab, khususnya kitab Yesaya pasal 44. Nah, saudara kelam Tuhan, ya, pembahasannya mengenai Yesaya 44 ini menjadi viral, terutama di kalangan Kristen, dan bisa dikatakan menjadi kontroversi. Nah, saudara Tuhan, kenapa menjadi kontroversi? Ya, dan apa yang menjadi kontroversi? Mari kita menyaksikan cuplikan videonya, dan setelahnya nanti saya juga akan memberikan beberapa tanggapan mengenai video ini. Berikut videonya. Kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia. Inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview, and keep be a blessing to other people, and keep be a blessing to your neighbor. Saudara kelam Tuhan, itu cuplikan video daripada Daniel Mananta. Nah, saudara kelam Tuhan, dalam videonya kita sudah mendengar bersama, beliau membahas mengenai patung, hubungannya dengan Yesaya pasal 44. Nah, saudara kelam Tuhan, inti daripada pembahasan beliau adalah ya, orang Kristen tidak boleh menyembah patung.
Dan saudara dalam Tuhan, secara pribadi saya katakan itu benar, itu betul sekali, itu alkitabiah sekali. Ya, orang Kristen tidak diperbolehkan menyembah yang namanya patung, ya, tidak boleh sama sekali, karena itu merupakan Allah lain, ilah lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Ya, dan apa yang dia katakan dalam video ini saya rasa betul sekali, sangat alkitabiah sekali. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen tidak boleh memiliki patung sebagai aksesoris? Nah, saudara dalam Tuhan, saya berkata bahwa kalau kita memiliki misalnya patung itu sebagai seni, sebagai aksesoris, saudara dalam Tuhan, itu tidak menjadi persoalan, itu tidak menjadi masalah selagi itu hanya sebatas aksesoris, selagi itu merupakan seni. Hal yang terpenting adalah orang Kristen tidak boleh menyembah patung. Ya, menyembah patung sama dengan menduakan Tuhan. Menyembah patung sama dengan menyembah Allah lain, menyembah setan. Ya. Karena kenapa saudara dalam Tuhan, kalau kita menyembah patung, ya, itu bisa saja dimanfaatkan oleh setan. Ya, melalui patung itulah kita menyembah setan, dan Tuhan tidak perbolehkan hal itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Daniel Manantang tadi, saya katakan itu benar sekali. Tidak ada dalam Alkitab orang Kristen diperbolehkan menyembah yang namanya patung. Itu sangat dilarang, saudara-saudara Tuhan. Lalu di video tadi Daniel Manantang mengatakan bahwa dia setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Saudara Tuhan, dia tidak begitu jelaskan apa yang dia setujui dari seorang Ustadz Abdul Somad. Ya, dan karena dia tidak terlalu menjelaskan apa yang dia setuju dari Ustadz Abdul Somad, maka di video ini saya juga tidak menanggapi hal itu. Jadi kalau itu menjadi kontroversi bagi kalangan Kristen terutama, saya tidak bisa memberikan sanggahan atau tanggapan terhadap hal itu. Yang terpenting adalah bahwa apa yang dia jelaskan di video tadi, saya rasa itu sangat baik sekali, ya, sangat benar sekali. Ya, sekali lagi, Kristen atau orang Kristen tidak diperbolehkan menyembah patung. Tapi dalam tanda kutip, jika orang Kristen memiliki patung misalnya hanya untuk aksesoris, hanya untuk seni, hanya untuk sebuah keindahan, saya rasa itu tidak menjadi persoalan. Ya, selama kita tidak memujanya, menyembahnya, menjadikannya sebagai ilah selain daripada Tuhan itu sendiri. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan ini. Kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.